Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfan Syam dari Mandua, Kota Parepare, merupakan salah satu peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama kategori 1 periode 3 LPTK Universitas Negeri Makassar akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja dengan menggunakan model PBL pada materi pergeseran kesetimbangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali, tentunya untuk melanjutkan perjalanan kita pada pertemuan sebelumnya, yang mana kita sudah masuk pada materi kimia tentang kesetimbangan kimia. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini dengan sumber pokok baru, yaitu pergeseran kesetimbangan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama supaya belajar kita hari ini bisa bermanfaat berkah. Ya, doa hari ini akan dipimpin oleh Ananda Alif. Silakan Anda pimpin temannya untuk berdoa. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik, sekarang saya lihat bangkunya tidak ada yang kosong ya, artinya semuanya hadir. Tapi untuk kepastiannya coba dibuka link yang saya kirim di grup masing-masing, silakan dibuka. Itu untuk mendata ya kehadiran kalian semua. Jadi silakan tulis nama lengkapnya. Sudah ada mulai ini. Silakan yang lain mengisi link yang saya kirim di grup. Isi nama lengkap ya. Oke, sudah ada 4 orang. Ya, baik, sebagai persepsi, ada yang masih ingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya tentang tetapan kesetimbangan kimia? Satu orang mungkin ada yang bisa jelaskan apa itu tetapan kesetimbangan kimia. Oke, semuanya sekali yang katakan. Oke, satu orang mungkin saya berikan kesempatan kepada Aflah, silakan. Tetapan kesetimbangan kimia adalah angka yang menunjukkan perbandingan secara kuantitatif antara produk dengan reaktan. Oke, baik, tentang untuk saudara Aflah. Betul sekali yang mengungkap temannya bahwa yang namanya ketetapan kesetimbangan akan disimulkan KC. Kemarin dibahas bahwa KC itu merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara produk dan reaktan. Baik, ini merupakan salah satu reaksi kimia yang mana menunjukkan suatu kesetimbangan yang tanda dengan adanya reaksi bolak-balik antara reaktan dan produk. Dan KC-nya atau tetapan kesetimbangannya adalah konsentrasi dari produk maka C dibagi dengan konsentrasi dari reaktan. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Kelihatannya jelas, kelihatan? Iya, Pak. Kelihatan ya. Oke, nah sekarang ada gambar yang mana seseorang ini sedang melakukan sedang mencoba untuk berjalan di sebuah balok. Nah, kira-kira untuk mencapai akhir apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Yang bisa jawab? Oke, Mustika coba. Coba berdiri Mustika. Hal yang perlu dilakukan oleh orang tersebut yaitu menyeimbangkan badannya dengan bergerak ke kiri dan ke kanan. Sekian. Baik, nah sekarang coba diperhatikan kembali. Jadi untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari,
Lihat ini gambar apa? Gigi. Oke. Gigi di dalam mulut ya, lalu gigi di mulut, gigi di dalam mulut. Nah, ini merupakan salah satu reaksi kesetimbangan yang terjadi di gigi, yang mana reaksi kesetimbangan yang terjadi untuk menjaga supaya tetap ada yang namanya Kalsium hidroksiat. supaya gigi atau tulang mengandung kalsium, maka terjadilah yang namanya reaksi kesetimbangan untuk menjaga supaya tetap terjadi atau tetap ada yang namanya kalsium. Ya, baik, silakan diperhatikan di layar. Jadi ini merupakan salah satu penerapan dari reaksi kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana ini merupakan gambar apa? Gambar gigi. Jadi di gigi terjadi reaksi kesetimbangan. Reaksinya seperti ini berikut, dan ini merupakan reaksi kesetimbangan untuk menjaga supaya gigi tetap terdapat kalsium yang menjaga ketahanan tulang ya. Jadi ini berguna untuk menjaga supaya gigi tetap kuat. Jadi kalsium adalah merupakan salah satu zat yang dapat memperkuat tulang. Ya, baik, sebelum kita masuk pada materi inti, jadi saya perlu jelaskan bahwa adapun indikator yang akan kita capai atau tujuan yang kita nanti dapatkan pada pembelajaran ini, yang pertama yaitu kalian diminta nanti bagaimana mampu untuk mengetahui apa-apa saja faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Satu. Yang kedua, bagaimana kalian mampu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Kemudian yang selanjutnya, ini bagaimana kemudian kalian nanti bisa mengamati video yang nanti Bapak berikan terkait mengenai percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalian mampu untuk menarik kesimpulan terkait faktor-faktor atau bagaimana faktor-faktor itu mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Oke, sekarang waktunya saya ingin melihat bagaimana pemahaman dasar kalian sebagai konsep awal untuk pengetahuan mengenai pergeseran kesetimbangan. Jadi silakan klik link, silakan buka grupnya masing-masing, ada link di sana, silakan diklik untuk menjawab beberapa soal dasar. Tentunya untuk bagaimana mengetahui seberapa paham kalian sebelum mendapatkan pembelajaran pada hari ini. Waktu yang selesai. Sekarang kita lanjut pelajarannya. Jadi coba perhatikan gambar yang ada di layar. Kira-kira gambar apa ini? Ya. Jadi coba diperhatikan, seseorang sedang seorang itu orang, ada 2 orang, ada 4 orang sebenarnya di tempatnya. Jadi ada beberapa orang di sini yang sedang melakukan main ya namanya. Oke, jadi yang gambar pertama di sini kan jelas seimbang ya, sama. Sementara yang kedua ini ternyata yang di kiri jauh lebih berat dibanding di kanan. Nah, apa yang dilakukan yang di kiri ini? Dia supaya terjaga keseimbangannya, maka dia maju. Nah, dengan demikian maka keseimbangannya terjaga. Jadi ini merupakan salah satu konsep dari pergeseran keseimbangan. Jadi salah seorang ilmuwan kimia yang menyamakan Le-Chatelierre, dia membuat sebuah rumusan dikatakan sebagai asas Le-Chatelierre, yang mana berbunyi bahwa jika terhadap suatu sistem keseimbangan dilakukan suatu tindakan faksi, maka sistemnya akan mengalami perubahan atau pergeseran yang cenderung mengurangi pengaruh dari aksi tersebut. Intinya bahwa yang namanya keseimbangan itu ketika diberikan perlakuan pasti akan terjadi perubahan. Oke, jadi orang di sana namanya Henry Louis Le-Chatelierre ya. Jadi rumusannya ini dikatakan sebagai asas Le-Chatelierre atau asas pergeseran keseimbangan. Tahu kira-kira ini gambar apa? Ya, ini merupakan buku apa? Buku
Apa kira-kira ini? Tulisannya? Ya, jadi tentang pupuk urea. Tahu apa kira-kira bahan utamanya? Tahu kira-kira apa bahan utamanya urea? Tahu? Nah, jadi salah satu bahan utama dari urea adalah amonia atau NH3 yang direaksikan dengan karbon dioksida. Jadi urea yang mengandung amonia yang mengandung karbon dioksida itu adalah urea. Nah, reaksi yang terjadi seperti ini. Jadi reaksinya merupakan reaksi timbangan. Yang ini merupakan salah satu contoh. Jadi ini merupakan satu contoh reaksi timbangan yang dimanfaatkan dalam industri atau pabrik. Yang mana sih untuk memproduksi urea ini diperlukan amonia, dan untuk menjaga supaya amonia tak ada maka inilah reaksi kesetimbangan ini. Jelas ya? 3. Oke, sekarang silakan duduk bersama teman kelompoknya. Ini sudah lihat ya kelompoknya sudah. Oke, jadi kelompok sebelah kiri, kelompok sebelah bagian tengah di belakang. Di sini kelompok 3. Sekarang waktunya kalian untuk bagaimana kalian berdiskusi dalam kelompoknya dan sesuaikan dengan silakan dikerjakan LKPD-nya. Saya akan berikan LKPD-nya masing-masing. Jadi karena ada 3 kelompok, jadi masing-masing membahas satu faktor ya. Baik, silakan dikerja LKPD-nya. Jadi silakan diskusi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan dituliskan dulu anggotanya masing-masing. Kemudian di LKPD-nya di situ ada beberapa pertanyaan-pertanyaan nanti akan kalian jawab berdasarkan video yang akan saya bagikan. Ya, jadi masing-masing akan membahas pengaruh yang berbeda. Kelompok 1 membahas tentang pengaruh konsentrasi, kelompok 2 akan membahas tentang pengaruh suhu, dan kelompok 3 akan membahas tentang pengaruh tekanan dan volume. Jadi silakan didiskusikan bahan ajarnya juga, ada sedikit bahan ajar yang saya kasih untuk bahan bantu. Juga kalian boleh mencari alternatif atau literasi yang lain dari internet maupun dari buku-buku. Jadi silakan amati video yang Bapak berikan.
pembelajaran terkait pengaruh konsentrasi suhu pada anak berhubung terhadap pertimbangan. Sekarang saatnya kalian harus mempresentasikan masing-masing hasil pengamatannya dimulai dari kelompok 1. Silakan presentasikan bagaimana pengamatannya terhadap pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran keseimbangan. Silakan kelompok 1, perwakilannya satu orang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, hasil dari pengamatan video yang telah dibagikan oleh Bapak yaitu pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan. Jadi, pertama sebelum percobaan itu bahannya KSCN yang berwarna bening, kedua FeCl3 yang berwarna kuning, dan yang ketiga padatan Na2HPO4 yang berwarna putih. Lalu setelah percobaan pada tabung pertama yaitu yang berisi bahan larutan KSCN ditambah larutan FeCl3, warna larutannya itu merah hati. Tabung kedua yang berisi bahan larutan KSCN ditambah larutan FeCl3 ditambah 1 tetes KSCN, warna larutannya itu merah pekat. Tabung ketiga yang berisi bahan larutan KSCN ditambah larutan FeCl3 ditambah 1 tetes FeCl3, warna larutannya itu merah pekat, tapi lebih pekat larutan pada tabung reaksi kedua. Dan selanjutnya tabung keempat yang berisi bahan larutan KSCN ditambah larutan FeCl3 ditambah kristal N2HPO4, warna larutannya yaitu putih keabu-abuan. Dan yang terakhir pada tabung kelima yang berisi bahan larutan KSCN ditambah larutan FeCl3 ditambah 5 mili H2O yang warna larutannya itu merah lebih bening. Sekian. Ya, baik, beri tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang saatnya kesempatan diberikan kepada kelompok 2 untuk memberikan atau memaparkan hasil pengamatan videonya terkait pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan. Silakan kelompok 2 perwakilannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saat ini kita mendengarkan pemaparan dari kelompok 3 yang tadi mengamati video terkait bagaimana pengaruh tekanan volume terhadap pergeseran keseimbangan. Ya, silakan perwakilan kelompok 3, siapa? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Muhammad Koldan akan memaparkan dari pengamatan video pembelajaran yang Bapak tadi berikan, yaitu tentang pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan. Baik, adapun sebelum melakukan pengamatan tersebut, adapun barang-barang yang diperlukan yang pertama FeSO4, 2H2O, NaNO2, suntikan dan tutup botol. Baik, adapun warna-warnanya yang pertama TuSO4 yaitu berwarna biru muda,
dan padatan NaCl yaitu berwarna putih. Pada saat percobaan BuSO4 ditambahkan dengan padatan NaCl berubah menjadi biru muda. Nah, disinilah prosesnya dimulai. Biru muda tersebut setelah dipanaskan berubah menjadi hijau dan setelah didinginkan kembali menjadi biru muda. Sekian. Ya, beri tepuk tangan temannya. Ya, baik, setelah tadi pemaparan dari masing-masing kelompok. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana pengaruh pergeseran kesetimbangan ini jika dikaitkan dengan terbesar hari, maka ini terkait mengenai bagaimana produksi dari amonia di industri, yang mana pembuatan amonia ini bisa diproduksi melalui proses yang namanya Haber-Bosch. Mari kita simak sama-sama bagaimana Pada video ini proses akan terjadi. dibahas mengenai pembuatan amonia. Saatnya setelah tadi menyaksikan bagaimana pembelajaran berlangsung, kemudian bagaimana menyaksikan video pembelajaran yang saya berikan, sekarang saatnya kalian menyimpulkan kira-kira bagaimana pengaruh dari konsentrasi, suhu maupun tekanan berumur berdasarkan video yang kalian masing-masing. Dimulai dari kelompok 1, silakan pemaparannya. Baik, jadi saya akan memaparkan hasil kesimpulan dari apa yang dipaparkan oleh teman saya tadi. Yang pertama, jika konsentrasi diperbesar, maka reaksi sistem akan mengurangi komponen tersebut. Yang kedua, bila ke dalam suatu kesetimbangan konsentrasi salah satu komponennya ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kekurangan itu. Kemudian, jika volume diperbesar, maka sistem akan bereaksi dengan menambah tekanan dengan cara menambah jumlah molekul. Kemudian, bila volume sistem kesetimbangan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi yang besar. Penambahan atau pengurangan konsentrasi suatu reaktan dapat menggeser kesetimbangan kimia. Jika konsentrasi zat A dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Reaksi akan berjalan dengan mengganti reaktan A yang berkurang agar tetap seimbang. Terima kasih. Beri aplaus untuk teman-teman. Sekarang
sekarang kita dengarkan bagaimana kesimpulan terkait bagaimana pengaruh faktor suhu yang akan dipaparkan oleh perwakilan kelompok 2. Silakan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari pengaruh suhu pada pergeseran kesetimbangan. Ketika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah reaksi Anderson. Yang terakhir, selanjutnya kita dengarkan bagaimana pemaparan kesimpulan dari kelompok 3 yang tadi membahas tentang bagaimana pengaruh suhu dan tekanan. Silakan perwakilan kelompok 3. Jadi baik, saya akan menjelaskan kesimpulan berdasarkan pemaparan materi dari teman sekelompok saya tadi. Jadi jika tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah sisi yang mempunyai jumlah molekul lebih kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil, volume diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah sisi yang mempunyai jumlah molekul lebih besar. Sekian. Beri tepuk tangan untuk ya, baik. Itu tadi kesimpulan yang dipaparkan oleh teman-temannya dan sekarang kita beralih ke penghujung kegiatan pembelajaran pada hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan masuk pada materi tentang teori asam basa. Kemudian sebelumnya juga akan ada sedikit kuis, tentunya nanti akan kalian kerjakan bersama. Namun saya perlu ingatkan bahwa untuk hasilnya nanti akan ada 2 kemungkinan. Jika mencapai KKM maka kalian akan lanjut pada program pengayaan. Namun jika berada pada nilai di bawah KKM maka kalian akan menghadapi namanya program remedi. Oke? Sebagai penutup, silakan Anak Alif kita temani untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, cukup sekian kita pada hari ini. Semoga berkah, bermanfaat tentunya, dan kita akan mulai minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi